Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan rezeki nikmat oleh Allah SWT untuk terus melanjutkan ibadah puasa kita ini. Tema kita pada hari ini adalah penyesalan seseorang ketika dia meninggal dunia adalah mengapa dia kurang berinfak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai dengan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai melalaikan kamu harta-hartamu dan anak-anakmu dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan hal seperti itu, maka dialah orang yang paling merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah, sedekahkanlah, berikanlah di jalan Allah apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Karena pada waktu itu nanti ketika kematian itu datang, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang akan meninggal itu mengatakan, bermohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, bolehkah ya Allah tundakan sedikit kematianku ini, akhirkan ajalku ini, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Untuk apa ditundakan? Supaya aku bisa bersedekah dan termasuklah aku menjadi orang-orang yang soleh. Namun jawaban Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Munafiqun ini di ayat 11, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan pernah sedikit pun diakhirkan kematian seseorang itu, pencabutan nyawa seseorang itu apabila ajalnya sudah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, dalam suatu kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal sebagai orang yang sangat soleh, pada akhir hayatnya itu beliau menyatakan kalimat-kalimat thayyibah, membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan sebagainya daripada pujian-pujian kepada Allah dan kalimat-kalimat tauhid. Akan tetapi ada terselip dari ucapan-ucapan kebaikan itu sesuatu yang tidak dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika dia sakaratul maut, sudah ada istrinya di situ, anak-anaknya di sekelilingnya, tidak memahami apa yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan? Laukana jadid, laukana jadid, laukana jadid. Andaikan yang baru, andaikan yang baru, andaikan yang baru. Kemudian istrinya merasa heran, apa yang diucapkan oleh suamiku ini? Wahai Rasulullah, suamiku telah meninggal dunia. Akan tetapi ya Rasulullah, bagiku tidak masalah. Yang aku masalahkan adalah aku tidak memahami apa yang diucapkan di akhir hayatnya itu. Di samping mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid, tapi ada satu kalimat yang aku tidak paham. Laukana jadid, andaikan yang baru, andaikan yang baru, andaikan yang baru. Adakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah ya Rasulullah? Rasulullah pun terdiam. Tidak lama setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan mengatakan, kana zaujuka khairan, insyaallah suamimu adalah termasuk orang yang baik. Ternyata beliau adalah seorang saudagar, seorang yang pedagang, ekspor impor, dan beliau kalau musim dingin pergi ke Yaman, kalau musim panas pergi ke Syam untuk berdagang. Pada waktu itu beliau berada di Syam. Beliau biasanya musim panas pergi ke Syam,
ke Syria sekarang ini atau Palestina sekarang ini, kemudian terjebak di musim dingin. Ketika selesai beliau berdagang, kemudian teringat akan pulang ke kampungnya ke Madinah, ternyata terasa dingin. Dia belilah di pasar itu sebuah baju dingin yang sangat bagus sekali. Sementara masih ada baju yang lama yang dia pakai. Kemudian satu baju yang bagus itu dia beli, kemudian dicantelkan di pelana ontahnya. Kemudian beliau pergi ke Madinah. Di perjalanan, di tengah malam, beliau mendengarkan suara rintihan orang. Bardan, 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 dingin, dingin. Beliau ikuti suara itu. Ternyata suara itu adalah seorang musafir juga seperti dia yang berada dalam kedinginan. Kemudian dia dekati, dia langsung buka bajunya, dia berikan kepada orang tersebut. Kemudian orang itu merasa tenang, orang itu merasa nyaman dan tertidurlah. Kemudian beliau pergi ke Mekah. Kemudian sampailah di akhir hayatnya sesuai dengan kisah yang kita kisahkan tadi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala perlihatkan pahala dia memberikan baju lamanya itu. Kemudian dia menyesal. Lau kana jadid, andaikan yang baru aku berikan, tentu saja pahalanya jauh lebih besar lagi. Lau kana jadid, andai yang baru, andai yang baru, andai yang baru. Mudah-mudahan kita semua pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa seperti sahabat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki pahala yang demikian besar. Kemudian kita insya Allah akan mendapatkan tentu saja pahala yang lebih lagi. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.